Baiklah, anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kehidupan, di mana nanti kita akan membahas 4 subpoin. Yang pertama yaitu pengertian jujur, yang kedua yaitu pembagian sifat jujur, yang ketiga yaitu ayat Al-Quran dan hadis perintah berlaku jujur, dan yang terakhir yaitu menerapkan sifat jujur. Sub pertama yaitu pengertian jujur. Nah, jujur ini sendiri apa sih? Nah, jujur ini sendiri adalah segala sesuatu yang diucapkan, yang diperbuat oleh seseorang itu sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada, tanpa ada sedikit pun kebohongan dan kedustaan dimasukkan ke dalamnya. Nah, jujur ini sendiri itu semakna dengan dalam bahasa Arab yaitu asidiku atau asidik, yang berarti benar dan nyata. Dan sedangkan lawannya yaitu dusta, yang mana dalam bahasa Arabnya itu al-kazibu. Nah, jujur ini sendiri memiliki beberapa makna. Yang pertama yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua yaitu kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga yaitu ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat yaitu segala hal baik tanpa ada dicampuri dusta di dalamnya. Poin yang kedua yaitu pembagian sifat jujur. Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, membagi sifat jujur ini menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu jujur dalam niat, yaitu seseorang yang melakukan sesuatu itu karena dorongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena orang lain atau ingin dilihat oleh orang lain atau ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Contohnya, ketika Budi berkeinginan, berniat ingin menolong Ani yang sedang kesusahan, itu karena niat dari si Budi sendiri tanpa ada paksaan dari Ani atau perintah dari ibu Ani dan lain-lain. Yang kedua yaitu jujur dalam lisan atau perkataan, yaitu segala sesuatu yang diucapkan itu sesuai dengan kenyataan tanpa ada tambahan atau yang dikurangi sedikit pun. Misalnya, Dani mendapatkan informasi dari gurunya bahwa nilai si Rani itu bagus 80. Lalu Dani menyampaikan kepada Rani bahwa Rani, nilai Rani 80. Itu disampaikan oleh si Dani tanpa dikurang-kurangi atau ditambah-tambah sedikit pun. Itu sesuai dengan real atau kenyataan. Yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan, yaitu beramal dengan sungguh sehingga perbuatan zahirnya menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan tabiat bagi dirinya. Nah, di sini dalam perbuatan ini yaitu misalnya ketika si Chelsea itu membantu atau membereskan rumahnya di saat ibunya lagi pergi, lalu ketika ibunya pulang, ibunya bertanya kepada Chelsea, siapa yang membersihkan rumah? Lalu Chelsea menjawab, Chelsea Bu. Dan itu yang dilakukan oleh Chelsea adalah sebuah kejujuran. Karena kejujuran yang dilakukan oleh Chelsea itu sebuah perbuatan yang diakui bahwa yang dia kerjakan adalah memang Chelsea sendiri, tanpa ada dorongan, tanpa ada keinginan imbalan atau ria dari orang lain. Sifat jujur ini sudah Allah cantumkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa
Allah sudah memerintahkan kita dan sudah mencantumkan perintah untuk bersifat jujur itu dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Yaitu sifat jujur ini juga merupakan sifat dari baginda Rasulullah SAW, yaitu ketika hendak Rasulullah berdakwah secara terbuka atau terang-terangan, Rasulullah melakukan langkah pertama, yaitu berdiri di atas bukit dan memanggil kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy semuanya, berkumpullah. Aku akan memberikan sebuah informasi kepada kalian semua." Mendengar panggilan lantang dari baginda Rasulullah SAW, kaum Quraisy berbondong-bondong berkumpul ke sumber suara. Kemudian setelah berkumpul, baginda Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, jika aku berkata bahwa ada musuh di balik bukit yang hendak sergap ingin menyerang kalian, apakah kalian percaya?" Lalu kaum Quraisy tersebut menjawab, "Percaya." Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya kembali, "Kenapa kalian percaya tanpa ada bukti terlebih dahulu? Engkau tidak pernah berbohong sekalipun, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal." Nah, dari sini dapat kita ambil hikmah bahwa ketika kita berperilaku jujur, bersifat jujur, berkata-kata jujur, maka apapun yang kita ucapkan itu dipercaya oleh orang lain. Di mana kejujuran merupakan fondasi sebuah kebenaran, dan dengan kejujuran kita itu bisa mendapatkan semua hal dan kita dapat meraih segala hal dengan sebuah kejujuran. Baiklah, kita lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8, At-Taubah ayat 119, dan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena jujur menuntunmu kepada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke dalam surga." Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu dusta atau bersifat dusta, karena kedustaan menuntunmu kepada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke dalam neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Nah, di sini diriwayatkan oleh hadis riwayat pembahasan yang terakhir, yang keempat, yaitu menerapkan perilaku jujur. Di sini ada 11 penerapan, yaitu yang pertama yaitu meminta izin kepada orang ketika hendak berpergian kemanapun. Yang kedua yaitu tidak meminta apapun di luar kemampuan dari orang tua. Yang ketiga yaitu mengembalikan uang sisa belanja kepada orang tua walaupun tidak mengetahuinya. Yang keempat yaitu melaporkan prestasi walaupun hasilnya kurang memuaskan. Yang kelima yaitu tidak memberi jawaban atau meminta jawaban ketika sedang ulangan atau ujian. Yang keenam yaitu mengatakan sejujurnya keterlambatan dan ketidakhadiran ke sekolah. Yang ketujuh yaitu mengembalikan barang-barang yang dipinjam kepada teman atau orang lain. Yang kedelapan yaitu memenuhi undangan kecuali itu ada halangan yang menghalanginya. Yang kesembilan yaitu tidak menjanjikan sesuatu jika tidak dapat memenuhinya. Dan yang ke-10 yaitu mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Dan yang terakhir yaitu membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Nah, dari pembelajaran hari ini ada beberapa yang dapat kita tarik kesimpulan. Itu yang pertama yaitu jujur itu merupakan sebuah fondasi kebenaran, dan jujur ini adalah tiang dari segala hal. Karena dengan kita jujur, bersifat jujur, maka orang-orang akan percaya kepada kita dan segala hal yang ingin kita dapatkan itu akan dipermudah.
Nah, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Uh, Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.